لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama para alimin ulama, para asatiz, wabil khusus yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Matusin, yang mana beliau Masya Allah, berdoakan panjang umur, senantiasa dalam berkah, rahmat dan kasih sayang Allah. Kampung kalau masih ada orang tuanya berkah, kalau masih ada orang tua yang soleh, orang tua yang rajin ibadah, insya Allah berkah. Alhamdulillah. Yang mulia, yang sama kita hormati dan kita muliakan Mukarram Ustaz Haji Abdul Razak, yang mana ya, Mukarram Ustaz Haji Salim yang pakai gamis putih ya. Wajah-wajah ahli surga kelihatan Pak sama saya. Saya kalau natap wajah beliau tadi pertama kali ketemu, dosa saya rontok semua kayaknya. Kalau Ustaz Edi, Ewan Ustaz Edi, Masya Allah, sama juga sejuk wajah beliau. Mukarram yang menjadi wasilah saya berada di tempat ini, sahabat dakwah saya Ustaz Arifin beserta keluarga besarnya, sahibul hajat Bapak Syarif dan Ibu Rahmawati. Mas Syarif yang mana? Oh ini Mas Syarif. Sahibul hajat Ibu Hajah Habibah yang berbahagia bersama kita cintai, Ananda Davi Syahran Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan anak kita yang baru saja di khitan ini Allah jadikan anak yang saleh, yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan khitannya cepat sembuh, amin ya rabbal. Bapak-bapak yang ada di luar, saya yakin hadir di tempat ini orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin, saya tidak sebutkan namanya satu demi satu, namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah. Pak RT hadir, Pak RT. Khusus buat Pak RT kita doakan panjang umur, Allah tambahkan berkahnya, tambahin rezekinya, tambahin bininya. Amin atau jangan? Enggak, Pak RT maaf bercanda. Bu RT hadir nggak Bu RT ini? Mudah-mudahan nggak hadir ya. Maaf Bu RT bercanda kalau dengar. Tapi biasanya kalau amin di majlis kabul Pak. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini, atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka walimatul khitan ananda tercinta Davi Syahran Ramadan. Mudah-mudahan doa bersama kita pada hari ini
akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini dihitung, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas undangan ini Bapak Syarif ya. Ini kita sudah banyak dapat kebaikan di majelis ini. Kalau nggak ada undangan ini biasanya kita lagi ngapain Pak? Ada yang lagi main catur ya, ada yang lagi bikin pancing ya, ada yang suka mancing di sini ada. Nah, tapi berkah undangan dari Bapak Syarif dan keluarga, alhamdulillah kita sudah baca surah Yasin, ya, baca zikir. Yasin aja ada 83 ayat. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Ada berapa huruf Yasin? Ada 2 Pak, ya amasin bingung amat. Yasin ada berapa huruf? Banyak Pak, kalau 83 ayat itu ya. Maka banyak kebaikan yang kita dapat di tempat ini. Terima kasih atas undangan ini Bapak Syarif. Kita sudah baca zikir. Bahagia nggak Pak? Bahagia nggak Pak? Bahwa Bapak kalau ngaji emang beda sama ibu-ibu. Bahwa Bapak kalau ngaji serius, duduk sila, pala nunduk. Kayak orang mikirin utang. Bahagia nggak Pak? Insya banyak kebaikan, ditambah tadi dapat keberkahan dari maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca maulid, baca sholawat bareng-bareng. Ini malam Jumat ya, Sayyidul Ayyam, Masya Allah. Barang siapa yang baca sholawat sama Rasulullah 80 kali di malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampunin dosanya 80 tahun. Yang umurnya 80 ada nggak? Malam ini habis sudah dosanya diampuni sama Allah. Amin ya Rabbal. Maka duduk di majelis zikir, di majelis sholawat, di majelis ta'lim, banyak kebaikan dan keberkahannya. Maka di kampung masih hangat ya. Keberuntungan kita dapat pahala yang besar, dapat ampunan dari Allah. Bahkan Allah bersaksi kepada para malaikatnya, kata Allah, saksikan wahai malaikatku, mereka yang berkumpul di majlis-majlis zikir itu, mereka semua mendapatkan ampunan dari aku, kata Allah. Amin ya Rabbal. Bukan cuman kita yang senang, bukan cuman kita yang bahagia, tapi orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah ikut bahagia pada malam hari ini. Wabil khusus almarhum, almarhumah, keluarga daripada sahibul bait tadi udah disebutin tuh, almarhum si fulan bin fulan, terus bin fulan ya, dan termasuk orang-orang tua kita, bapak, ibu, kakek, nenek kita yang sudah berpulang ke rahmatullah pada malam hari ini, mendapatkan cucuran rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita doakan mudah-mudahan mereka Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangkan alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Rabbal. Maka sungguh bahagia jadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Didoain mulu kita. Betul nggak? Kita didoain, orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah didoain. Ada acara 7 bulan, baca Yasin nggak? Baca tahlil nggak? Baca doa untuk yang hidup dan yang mati atau enggak? Baca maulid apa enggak? Berkahnya luar biasa, Masya Allah. Bahkan orang meninggal dunia dari malam pertama sampai malam ke-7 didoain yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Bahkan kita bisa mendapatkan manfaat dari mereka, orang yang sudah meninggal dunia, dari acara mereka. Acara haul, baca maulid, betul. Masya Allah, kampung tambah bersih, tiap waktu didoakan. Ini kan orang-orang tua kita ini, kalau kita tahu nih mereka bahagia di alam kuburnya, wabil khusus ini yang punya tanah ini nih, ahli kubur, orang tua yang sudah meninggal dunia bahagia. Wasilah dari acara cucunya, wasilah dari acara keturunannya ini,
dari Bang Sarip, dari Ustaz Arifin. Masya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semoga Allah yang Maha menyaksikan, yang Maha mendengar, yang Maha melihat. Bahkan Allah yang Maha tahu isi hati kita yang paling dalam. Di saat tidak ada satu manusia pun yang tahu akan isi hati kita, tapi Allah Maha tahu. Bini kita nggak tahu isi hati kita, ya. Bahkan ibu-ibu yang punya suami nggak tahu isi hati ibu semuanya, tapi Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang sudah kita lakukan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Allah Maha tahu dan Maha melihat. Semoga Allah yang Maha tahu segala-galanya atas apa yang kita lakukan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Dan kita berdoa nanti pulang dari tempat ini nih, dari majelis ini, pulang ke rumah masing-masing. Kalau bawa bapak saya tahu dekat, kalau saya mah rada jauhan dikit ke Depok. Tuh, saya kemarin kurang lebih 45 menit itu naik motor. Kalau naik odong-odong saya nggak tahu itu berapa lama. Mudah-mudahan nanti pulang kita ke rumah masing-masing dari tempat ini Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Tapi malam hari ini kita bahas tentang masalah khitan, ya. Khitan ini kita mengikuti syariatnya siapa? Syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan dulu pertama kali manusia yang dikhitan itu katanya Nabi Adam. Ada riwayat mengatakan Nabi Adam manusia yang pertama dikhitan. Nabi Adam alaihissalam. Sebelum saya lanjutkan, terusin apa enggak ini Pak? Biasanya di sini acara khitanan sampai jam berapa biasanya? Hah? 12. Sanggup Pak jam 12? Saya mah nggak sanggup Pak. Ustaz Arifin udah bisik-bisik sama saya sampai setengah 10 Ustaz. Sekarang jam setengah 10 kurang 5, jadi kurang lebih 5 menit lagi saya bicara. Nabi Adam waktu hidup di surga bersama dengan Ibu Hawa itu digoda oleh iblis laknatullah alaih. Kalau anak laki emang godaan paling berat perempuan Pak. Betul apa enggak? Ada orang digoda sama harta, kuat apa enggak? Kuat. Digoda sama kekayaan, kuat apa enggak? Digoda sama pangkat jabatan, kuat apa enggak? Sama perempuan kuat apa enggak? Nabi Adam digoda lewat Ibu Hawa oleh iblis laknatullah, disuruh makan buah khuld. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Disuruh deketin aja nggak boleh, apalagi disuruh makan. Dideketin aja nggak boleh itu pohon. Ini dimakan nama Nabi Adam. Salahnya Nabi Adam cuma satu, dikeluarkan dari surga. Salahnya apa? Makan buah khuld, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama puluhan tahun. Salahnya cuma satu, makan buah khuld, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak apa enggak? Salahnya banyak apa enggak? Pengen masuk surga? Mimpi kali ya. Makanya beruntung umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam itu ngiri sama umat Nabi. Kenapa Nabi Adam ngiri sama umat Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Adam salahnya satu, dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Tapi umat Nabi Muhammad SAW salahnya banyak. Kalau dia mau bertobat kepada Allah, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga ke bumi, ya, Nabi Adam dan Ibu Hawa dipisahkan jarak yang sangat jauh. Nabi Adam punya nazar di sini.
kalau seandainya ya Allah Engkau pertemukan aku dengan istriku, maka aku akan memotong sebagian dari tubuhku. Mau dipotong sebagian dari tubuh. Dipertemukan oleh Allah, singkat cerita, Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Setelah dipertemukan, Allah tagih janji Nabi Adam, dulu engkau mau memotong sebagian tubuhnya. Singkat cerita, tidak ada manusia pada waktu itu kecuali Nabi Adam sendiri yang memotong kulupnya Nabi Adam. Begitu. Itu sejarahnya Nabi Adam pertama kali dicipta. Kalau Nabi Ibrahim dalam riwayat itu disebutkan, ini melalui Abu Hurairah hadisnya, Nabi Ibrahim itu khitannya di umur 80 tahun. Umur berapa? 80 tahun Nabi Ibrahim baru di khitan. Menggunakan apa? Kudum. Kudum tuh kampak. Pakai kampak kecil. Bukan kampak gede, kampak kecil. Tapi namanya kampak biar kata kecil juga namanya juga kampak. Dipotong sendiri sama Nabi Ibrahim. Pakai kampak umur 80 tahun. Nah, di dalam syariat Islam menurut Imam Syafi'i, hukum khitan ini hukumnya adalah sunnah kalau dia masih kecil. Kalau belum balik hukumnya sunnah. Nah, ini si Davi ini belum balik nih, maka dia dapat pahala sunnahnya. Itu. Kalau dia belum balik di khitan, kata Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah bangkotan, kalau udah tua, udah dewasa, maka menjadi wajib hukumnya orang yang berkhitan. Maka nih bapak-bapak, ada nggak yang belum dikhitan di sini? Ada? Ada nggak? Kalau ada hukumnya wajib itu dikhitan. Ya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil daripada khitan ini? Tidak lain hikmah yang bisa kita ambil diantaranya adalah ini pendidikan dari orang tua kepada anaknya. Karena ini adalah merupakan satu kewajiban seorang ayah, seorang tua kepada anaknya, kewajibannya. Karena setiap kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Ini Pak Syarif lagi ngajarin nih kepada anak dan keluarganya pendidikan agama. Karena beliau adalah khalifah, pemimpin. Di rumah tangga yang jadi pemimpin siapa? Istri apa suami? Suami apa istri yang jadi pemimpin? Suami yang jadi pemimpin, khalifah dalam rumah tangga. Maka ada ungkapan, kalau bapaknya sholat, insya Allah istri anak-anak ikut sholat. Bapaknya ngaji, insya Allah istri anak-anak ikut ngaji. Bapak ibunya ngaji, insya Allah anak semua ikut ngaji. Tapi kalau bapaknya ibunya rajin pegang handphone, insya Allah anak ikut rajin pegang handphone. Begitu Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang saya mau tanya nih, Bapak-bapak jamaah, saya mau, ini kan punya handphone semua ya? Yang punya handphone di dalamnya ada Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Ada aplikasi Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Bukan bapak lo yang gue tanya. Hah? Ayo, nggak ada. Dari sekian, ini di dalam ada nggak yang punya nih? Al-Quran 30 juz kan ada aplikasi Quran 30 juz ya? Ada nggak? Ada. Yang punya angkat tangan. Nggak ada yang punya Kiai. Ah, ini satu, alhamdulillah perwakilan. Sekarang saya mau tanya, yang punya aplikasi TokTak angkat tangan. Oh, hampir semua gitu.
Handphone itu memang ilmu dari Allah, tapi hati-hati, dengan handphone itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga, dengan handphone itu juga bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Sekarang berapa banyak kita ngelihat handphone ketimbang dengan melihat Al-Quran? Megang handphone lebih banyak mana ketimbang megang Al-Quran? Megang handphone. Masya Allah. Betul apa betul? Apalagi anak-anak sekarang generasi kita ini Pak nih, seumur-umur Davi nih sekarang, kalau megang handphone itu yang dia buka itu aplikasi Mobile Legend, betul kan? Free Fire, gitu. Ada yang punya aplikasi Free Fire, FF, yang punya PUBG mana yang punya PUBG? Ntar kita tukeran akun mabar bareng ya. Hati-hati Pak, ini anak-anak kita ini nanti 10, 20, 30 tahun ke depan mereka inilah yang akan meneruskan estafet perjuangan dakwah di kampung kita. Kalau kita nggak bimbing dari sekarang ini, ada anak-anak hadroh. Jadi manusia tuh kalau jantungnya masih berdetak masih hidup. Tapi kalau manusia jantungnya udah nggak berdetak, maka manusia itu sudah dipastikan bakal mati. Begitupun majelis taklim. Di dalam satu lingkungan kalau masih ada majelis taklimnya, alhamdulillah itu lingkungan masih hidup. Ada majelis taklimnya di sini. Alhamdulillah. Maka kalau orang tuanya sholat, anaknya insya Allah ikut sholat. Orang tua kita dulu ngajarin kalau habis maghrib baca 3 surah. Nih Kiai kalau masih ingat, orang tua saya dulu ngajarin habis maghrib itu nggak boleh kita lihat yang macam-macam kecuali pegang Quran. Apa yang dibaca, yang disuruh sama orang tua kita? Baca Yasin, baca Al-Waqiah, baca Al-Muluk. Yasin, Waqiah, Tabarok, orang Betawi bilang dulu. 3 surah ini dibaca kalau habis maghrib, itu pas selesainya waktu isya. Masih punya wudhu langsung sholat isya. Makanya orang tua kita dulu sholatnya tepat waktu. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya, anak-anak habis maghrib ngapain? Main HP semua. Ini udah bergeser nih sekarang nih tradisi kita. Orang-orang tua kita dulu Masya Allah habis maghrib di rumah sono baca Iqra, di rumah sini baca sifat 20, di rumah sono baca Waqiah, di sebelah sono baca Tabarok, Al-Muluk. Masya Allah. Alhamdulillah. Jagain Pak anak-anak kita, karena yang merusak mereka sekarang nggak jauh-jauh. Kalau mereka kepengen bermaksiat Pak, anak-anak kita nggak mesti mereka keluar rumah, enggak. Di dalam kamar mereka bisa bermaksiat kepada Allah. Lewat apa Pak? Lewat hand. Mesti kita teliti anak-anak kita. Benar Pak, di handphone itu bebas mau melihat apa aja, dan kita harus pantau itu semuanya. Kalau nggak dipantau Pak, di rumah dia kalem, tapi di luar pergaulannya yang kita takutkan lewat handphone itu. Betul apa enggak? Ini saya nggak bicara anak-anak muda sini, enggak. Anak-anak muda sini saya lihat soleh semua. Ini anak-anak muda yang ada di Israel. Kalau di sini insya Allah soleh semua. Indonesia keluarga semua nih diundangin nih, cing semuanya diundangin acara pada malam. Betul nggak Mas Adil? Iya, bukan cuma sampai di situ, silaturahimnya kanan kiri depan belakang diundang semua, guru-guru kita diundangin semua. Ini ngajarin kepada Mas Davi, ini wahubbi ahli baiti, ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada keluarganya. Bapak ajarkan kecintaan anak-anak kita kepada ibunya, ibu juga begitu, istri ajarkan kecintaan kepada ayahnya, ayah dan ibu ajarkan kecintaan kepada encang-encingnya dan seterusnya. Wahubbi ahli baiti. Dan yang terakhir pesan Nabi SAW yang mesti kita perhatikan saat ini adalah wa qiraatil Quran. Ajarkan anak-anakmu untuk cinta membaca Al-Quran. Mumpung Allah kasih kesempatan sama kita ini untuk bisa ngedidik anak-anak kita, cek bacaan anak kita, udah bisa baca Quran atau belum? Kalau belum bisa baca Quran, mumpung kita masih hidup, ajarin anak-anak kita. Saya nggak bisa Ustaz ngajarin anak saya baca Quran, masukin ke taman pendidikan Al-Quran, ke TPA, TPQ ya, taman pendidikan Quran. Kalau perlu panggil Ustadz ke rumah privat,
ajarin anak kita biar bisa baca Al-Quran. Karena apa? Ketika kita nanti sudah meninggal dunia, terbujur kaku jadi sosok jenazah, yang kita harapkan itu adalah anak kita baca Quran di depan jenazah kita. Sekarang kita punya anak 3 nih Pak. Yang pertama jago bahasa Inggris, yang kedua jago nyanyi, yang ketiga jago baca Quran. Mana yang kita butuhkan ketika kita jadi jenazah? Yang bisa baca? Nggak mungkin yang bisa nyanyi, betul nggak? Kita jadi jenazah anak kita nyanyi, Masya Allah, na'udzubillahimin. Maka mumpung Allah berikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa mendidik anak-anak kita, ajarkan mereka untuk cinta membaca. Ini pendidikan agama, pendidikan dasar. Kalau dari lahiran udah tuh 7 bulan, kemudian dikasih nama dan lain sebagainya. Dan malam hari ini juga ada walimatul akikah dari uminya. Uminya udah berapa tahun Mas Adi? 40 tahun. Jadi akikah itu sunnahnya 7 hari, kemudian 20 hari, 40 hari. Kalau belum ada duitnya, semasa hidup boleh diakikahkan. Ini Davi belum? Sudah juga, alhamdulillah. Pak Sarif udah? Oh belum, berarti kita nunggu undangan dari Pak Sarif ntar akikahnya. Insya kita baca suratul Fatihah untuk Davi Syahran Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan kedua orang tuanya, jadi anak yang soleh, yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita doakan untuk orang tuanya juga, mudah-mudahan berkah usianya, bisa mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Allah berkahi rizkinya, berkah rumah tangganya, dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang senantiasa dalam lindungan, bimbingan, naungan, rahmah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadihini ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta izin, minta ridho, minta ikhlasnya kepada para tuan guru semua. Seraya beristighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.